Waktu dia tahu mau meninggal itu karena kanker paru. Kan gas itu meledak, luka bakarnya lumayan parah. Iya, jadi terbakar tubuhnya. Udah nggak bisa ngomong ini, tapi dia sebenarnya sadar. Semakin hari makin menurun. I have no other choice. Nih, lihat dia menderita itu tuh benar-benar tuh sangat-sangat menyiksa. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan hari ini spesial banget. Karena bintang tamunya nggak hanya satu, tapi dua. Koriko dan Ice, halo. Halo. Kenalan dulu dong, mungkin ada beberapa yang belum kenal kali. Iya, Coba. iya. Oke, nama saya Riko Gunawan. Saya saat ini bersama istri. Silakan diperkenalkan. Saya Chen Elisa, kalau nama lengkap. Ya umumnya orang taunya nama Chinese Ichie. Itu nama populer. Iya, kami menikah sudah 27 tahun. Jadi nggak berasa ya. Dan ada satu anak, Reika Jema. Jadi anak kami. Shout out. Oke, 27 tahun menikah. Habis itu aku panggilnya Ichi aja kali ya. Ichi. Oke, sama Koriko ya kayak gitu. Nah, kan actually aku pelayanan juga pernah pelayanan bareng sama Ichi sama Koriko ya. Iya. Sekarang masih kan? Sekarang masih dong, selalu kita masih Di Beranda. Iya benar. Nah, aku penasaran nih selama 27 tahun menikah nih. Gimana nih? Ada gak struggle ya atau kayak apa nih? Mungkin ada sesuatu yang bisa di-sharingin gitu mungkin selama 27 tahun menikah. Ya. Pasti ada lah ya. Semua suami istri pasti ada struggle ya. Kalau buat saya struggle yang besar-besar banget, ya bersyukur juga ya. Kayaknya kita belum terlalu ada ya. Tapi yang saya ingat sih struggle waktu papa mamanya Ice meninggal ya. Jadi mamanya meninggal karena sakit kanker. Itu berapa tahun yang lalu tuh, lupa deh. Saya memorinya nggak bagus. Nah itu berapa bulan ya sakit. Kemudian papanya ini yang lebih unusual lah ya, meninggal karena kan kecelakaan. Lagi mandi, air panasnya kan gas itu meledak. Jadi terbakar tubuhnya. Ya masih sadar waktu itu kita datang ke rumah papa ya, dia tinggalnya di THI, kami di Pluit. Nah ya masih sadar, dia masih berusaha karena dia dokter, jadi dia berusaha Dia yang beri pertolongan pertama sendiri dulu. Dia malah nge-brief kita sih. Oke. Ya dan waktu itu bahkan masih seingat saya masih nggak mau dibawa ke rumah sakit ya. Nggak masalah katanya, padahal lumayan luka bakarnya lumayan parah. Nah jadi ya akhirnya kami paksa juga bawa ke rumah sakit ya. Nah saya lupa juga berapa lama ya, 2 minggu di aja ICU di rumah sakit. ya, dan akhirnya ya nggak bertahan dan ya pass away lah ya. Ya itu cukup shock lah ya, maksudnya ini kan kecelakaan ya, dan kita juga nggak sangka ya. Bukan sakit penyakit. Kalau sakit penyakit biasa lebih bisa diantisipasi, tapi ya ini dan kecelakaannya juga unusual juga lagi. Mungkin. Ya itu salah satu struggle lah dalam kehidupan pernikahan kita ya. Oke. Iya. Waktu sih gimana waktu? Jadi sebenarnya kalau looking back, saya keluarga tuh berempat gitu. Jadi saya tuh sebenarnya ada punya satu koko. Mungkin mostly orang yang sekarang kenal tuh udah nggak tahu, kirain saya anak satu-satunya. Jadi koko saya itu meninggal tuh waktu dia baru umur 26. 26 dan saya sendiri masih kuliah berarti waktu itu. Nah jadi waktu itu udah pacaran sama Rika. Jadi koko meninggal, belum punya keluarga. Nah itu big shock lah to the family gitu. Dan itu buat saya impactnya besar sekali karena saya deket sekali sama koko. Nah jadi itu mungkin kalau kematian di dalam keluarga saya, kematian 3 orang ini nih yang paling besar impact tuh koko. Karena waktu itu ya saya juga masih kuliah, terus kayak masih dekat sekali sama dia gitu ya. Dan kematian koko itu tuh saya tuh nggak bisa at peace tuh sampai like belasan tahun kemudian baru benar-benar bisa let go. Kalau enggak sepanjang bertahun-tahunan itu tiap kali ngomongin dia tuh saya nangis tuh.
kayak gitu. Ya terus itu satu lah. Kemudian waktu mama meninggal cancer itu udah beda bawaannya. Walaupun tahu dia cancer, itu sesuatu yang sangat-sangat unik di keluarga kami karena waktu dia didiagnosa dia cancer, mama itu mentalnya tuh seperti gini, yeay, saya mau pulang rumah. Begitu. Benar. Gimana? Ya, jadi mama kan Kristen kan, kami memang keluarga Kristen. Jadi waktu dia didiagnosa cancer, dia itu sikapnya itu seperti, oke, gue udah mau pulang rumah, gitu. Karena meninggal kan konteksnya. Tahu. Jadi. Tapi punya mindset seperti itu unik sih. Iya, kayak sangat. Gak semua orang bisa kayak gitu. Bener banget. Yeah. Jadi itu sesuatu yang kalau pada momen-momen yang pas ya kayak sekarang ya, saya tuh suka ceritain karena itu sesuatu yang membuat iman kita dikuatkan. Terus waktu ngomongin kematian itu jadi berbinar-binar karena begitu lama nungguin mau ketemu sang kekasih jiwa kita kan. Sebagai orang Kristen kita suka bilang Tuhan tuh kekasih jiwa. Jadi mama tuh begitu. Dan di dalam prakteknya waktu dia tahu mau meninggal itu dia mempersiapkan hal-hal, entar rumah dukanya, entar pakai baju apanya, fotonya, entar ini fotonya yang mana, yang mau dipajang yang mana, ya terus kayak gitu ya, kayak pakaian yang dia mau pakai itu ya dia sampai masih sempet kayak altar sendiri karena udah tahu kan kalau jenazah itu agak bengkak atau apa, jadi dia sempet altar sendiri, masih sanggup gitu. Terus makin lama sih. Dia nggak terlalu lama, cuman 3 bulan. Cuman buat kami ya, tapi buat dia 3 bulan itu lama banget. Karena 3 bulan tuh di rumah sakit. Dan proses sakitnya tuh nggak begitu mudah lah gitu. Karena kanker paru. Jadi kaitannya sama pernafasan. Jadi susah gitu nafasnya. Ya. Tapi kemudian itu juga berlalu. Dan itu menjadi teladan iman yang sangat luar biasa. Terus giliran papa 5 tahun kemudian lah setelah mama, 5 tahun kemudian si papa. Nah papa ya memang kecelakaan seperti itu. Ya memang shocking walaupun dia udah usianya udah lanjut ya. Dan memang dia juga udah selalu looking forward mau pulang gitu. Di dalam kita ngobrol selalu positif. Oh ya papa sih udah cukup umur nih ya, anytime nih kalau Tuhan jemput, something like that deh. Dalam ngobrol gitu ya? Iya. Wow. Nah tapi terus itu tapi dia orangnya sangat sehat. Sehat bener dan sangat aktif. Jadi waktu kecelakaan kayak gini terus kelihatannya tubuh tuanya baru bercerita karena kan luka bakar tuh sangat ini deh, tubuh tuh susah ya? Betul. Benar. Jadi baru kelihatan deh baru. Nah itu looking back, saya tuh sangat bersyukur tuh ada momen yang diingetin ya sama Tuhan. Jadi ada momen yang saya tuh ngomong sama dia, Papa ini kayaknya serius ya. Kalau Tuhan jemput sekarang ini Papa oke ya, ready ya, saya bilang gitu. Dia bilang, oh ready dong, dia bilang. Terus saya bilang, ada takut nggak? Iya, ada takut nggak? Itu udah di ICU. Di ICU? Ada takut nggak? Oh enggak, dia bilang gitu. Ini kok dia bilang baik-baik aja. Dia bilang looking forward gitu. Peaceful banget. Sangat. Nah terus begitu saya sangat bersyukur karena setelah omongan itu saya ingat tuh very soon dia udah menurun. Udah I lost him lah ya. Udah I lost him, udah nggak bisa ngomong kayak begitu. Aduh, jadi semenjak itu tuh saya kalau mendampingi teman-teman yang mungkin keluarganya ada yang gitu, saya selalu ingetin maksa harus ngomong dulu. Maksudnya like affirm iman mereka gitu. Kalau enggak, maksudnya itu pelayanan yang sangat khusus. Waktu kita tuh bisa punya kesempatan affirm orang punya iman di saat-saat menjelang dia mau meninggal begitu. Itu membuat dia berani, membuat dia yakin gitu. Jadi that's very beautiful. Jangan sampai dipasang pernapas. Oh iya, ventilator ya. Itu karena kalau itu kan udah susah ngomong ya. Iya. Kalau udah pasang ventilator udah susah. Iya. Dan itu kalau di-cut biasanya udah langsung gone. Karena kalau nggak salah akong aku gitu loh. Karena akong aku di ventilator juga. Itu juga struggle juga sih. Iya. Aku cukup ini sih kalau untuk ngomongin kematian ya. Aku cuma ada beberapa kayak momen unik juga lah. Karena aku juga ada temen yang seumuran aku. Nggak usah berapa tahun yang lalu meninggal juga. Dan itu quite impactful ke aku gitu. Karena aku ngerasa kayak gila ya dia masih muda loh kayak gitu. Udah gone gitu. Habis kayak ini dulu yang pas SMA kita masih main bareng gitu. Bisa kayak gitu.
ada juga yang kayak mungkin masih bisa teleponan. Ada 2 orang sih waktu yang meninggal. Satu lagi yang masih bisa teleponan, masih video callan sehari sebelumnya. Dan itu quite shocking sebenarnya. Cuma momen-momen itu sih kayak mereka udah jalannya udah peaceful belum ya kehidupan ini, kayak mereka udah ngelakuin semuanya itu ya. Itu jadi kayak kepikiran terus sih buat kita ya. Tapi satu sisi kayak andai kan kalau kayak kondisi Isya gitu kayak udah fine aja, udah peaceful aja, kayak oh ya udahlah, udah tenang juga. Maksudnya dari sisi kitanya gitu ya, itu juga lumayan tenang gitu. Dan aku jadi keinget satu quotes gitu sih, kayak aku nggak tahu sih quotesnya siapa. Kita bisa menjalani kehidupan kalau kita sudah mengenal akan kematian. Kalau kita udah bisa accept that, kita bisa menjalani kehidupan. Jadi satu sisi ketika aku denger itu kayak we need to understand gitu. That itu sesuatu hal yang beautiful sebenarnya. Yes, itu tuh something. Dan andai kan ketika kita udah bisa accept that, kita bisa live our life to the fullest. Itu one thing yang aku selalu pegang juga sih. That in Christ ya. Iya. Konteks itu ya. Dan konteks itu pasti. Karena maksudnya kayak gini, kayak kebanyakan orang kan kalau ditanya habis kematian kemana? Don't know gitu. Tapi kan kita believe. Nanti kita bakal ketemu Tuhan. Kita bakal ketemu Yesus kan. Kita bakal kayak meet our creator gitu kan. Sesuatu yang kayak boleh gak sih cepetan? Ya. Ini susah. We want to go home. Want to go home gitu kan. Iya. Jadi memang menarik juga. Ini ada satu situasi lucu juga, karena saking saya juga dibesarkan oleh orang tua yang seperti itu ya. Saya sangat-sangat looking forward to going home gitu kan. Jadi saya kan di paduan suara di Sanctus 1. Jadi itu saya sering banget ngomong dalam konteks yang pas, saya sering banget ngomong soal begini, soal pulang, soal ketemu tuh. Sampai seketika waktu ulang tahun, teman-teman biasa lah greet gitu kan. Salah satu teman sampai bisa bilang begini, Icia happy birthday ya. 1 tahun tambah deket ketemu Tuhan. Ini lucu banget. Maksudnya ini kalau orang nggak tahu konteks sih pikirnya kok kayak gitu sih wishnya. Tapi very interesting. Bukan bertambah tapi berkurang. Tapi saya sangat-sangat senang gitu. Iya. Tapi balik lagi, tadi kan soal relasi Koko sama Cici ya gitu ya. Maksudnya kayak at that moment nih, kan Koko bilang itu sesuatu hal yang paling struggling gitu. Di bagian mana nih yang paling struggling? Kayak menjaga mentalnya kah atau kayak gimana? Karena tadi kan bilangnya struggling nih, dari bagian mana ya nih? Ya mungkin sih lebih ke shocknya aja lah ya. Shocknya dan juga kita ya melihat papa seperti itu juga kayaknya kesian gitu ya. Karena ini lumayan penderitaan kan ya. Kalau terbakar itu ya, itu mungkin saya nggak tahu lah berapa persen ya. Tapi lumayan. Banyak. Dan ya semakin hari makin menurun ya. Oh lihat prosesnya itu ya kok ya. Prosesnya juga ya, dan ya entah mungkin penanganannya juga nggak maksimal atau apapun ya. Jadi ya saat-saat itu aja lah ya, kita merasa ya kesian lah ya, maksudnya ya melihat papa seperti itu ya jadinya. Ya mungkin secara iman sih kita nggak ada seperti apa ya. Betul, nggak ada sesuatu dalam hal ini. Karena papa tadi juga udah cukup yakin lah ya, boleh bilang ya, dalam imannya kepada Tuhan ya. Jadi ya itu buat kita kan pasti penghiburan yang paling besar ya. Itu penghiburan. Selama orang tua kita ataupun siapa yang kita kasih mau meninggal, tapi kalau dia udah percaya ya buat kita itu yang paling penting lah. Oke. Struggle terbesar iya sih, lihat dia menderita itu tuh benar-benar tuh sangat-sangat menyiksa ya. Apalagi saya kan saya kan bukan orang kantoran, jadi mostly saya lihat dia lebih sering. Walaupun memang dia di ICU kan, jadi dia 2 minggu total, seminggu doang di ICU, seminggu terakhir. Jadi waktu ICU sih nggak boleh terus menerus. Cuman ya saya ada di situ every now and then. Jadi kadang dikasih masuk ya saya bisa nyanyi hymn ke dia. Saya tahu dia punya hymn yang dia paling suka, dekat ke salibnya. Jadi saya nyanyiin itu ke dia. Jadi dan mengingat-ingat masa-masa itu tuh dia kan akhirnya ventilator. Nah saya tuh kalau bisa dibilang ada nyangkutnya di itu sih. Karena later on
dia udah nggak bisa ngomong ini, tapi dia sebenarnya sadar. Jadi terus saya sampai sekarang tuh kadang-kadang masih kayak lagi mikir gitu ya, waktu itu dia itu maksudnya mau ngomong kali ya, tapi kan nggak bisa Karena ventilator kan. gara-gara Iya. itu. Jadi kalau mau bilang nyangkut, mungkin itu satu-satunya hal yang saya nyangkut sih. Nyesel deh saya iyain. Harusnya saya nggak usah iyain aja, gak apa-apa gitu. Kalau ya memang udah waktunya, ya udah Tuhan jemput aja, ngapain dibelain juga. Karena ventilator kan idenya kan ngebelain Idenya kan. ngebelain, betul. Ngebantu pompa. Agak nyesel ya, deh saya, benar-benar deh. Itu sih kalau mau dibilang sih. Soalnya iya karena dia masih nyadar, terus beberapa kali dia kayak ngomong gitu, iya kan nggak tahu ya, dia ngomong atau bukan, dia mau ngomong bukan, kesian ya. Jangan-jangan dia ada last words gitu yang dia pengen ngomong, tapi ya sudah lah. Ucapan terakhir yang paling penting ya yang itu, yang mengafirmasi dia punya iman. Itu sempat sebelum kemudian setelah itu udah mulai turun baru ventilator. Itu doang sih jadi struggle sejauh itu ya. Struggle. Kalau bisa jangan ada apa-apa. Kita kan penting waktu keluarga, kalau ada anak ya pas anak kita jika di sini ya bisa bersama-sama kan. Nah tapi ya saya udah gumulkan dan doakan, nah saya berbeban sekali ya untuk pelayanan di bimbel ini, ya saya ngomongin dan akhirnya ya Ice bisa mengerti salah satu ya kita bisa saling support ya. Spouse itu nggak selalu harus didengar.